tetap berkarya, ambil semua ilmu, sisihkan mana yang tidak cocok, pakai yang cocok. Karena satu lagi ujian seorang seniman. Dalam tayangan kali ini kita akan mereview materi CNC yang kita kerjakan 3 bulan yang lalu. Di sini kita akan mempelajari tentang garis, irama garis, serta dimensi ruang pada materi ini. Selamat menyaksikan. CNC atau Malpighiae marginata atau orang kadang juga sebut dengan Cherry Barbados sangat bagus tumbuh di daerah tropis seperti negara kita, dan dia untuk perawatannya tidak terlalu sulit. Yang penting dia di tempat yang panas dan juga suka dengan air. CNC itu punya kelemahan pada kaki atau akarnya, pengakarannya. Dia jarang sekali muter, walaupun dia ada yang muter biasanya tidak seimbang atau ada yang besar dan kecil. Tapi sebenarnya mudah cara untuk menyiasatinya. Jenis pohon seperti ini ternyata bisa ditempel. Jadi misalkan kita punya CNC yang pengakarannya kurang bagus, dapat kita tempel dengan cara kita kasih cangkokan kecil dan nanti kita lukai, dan seterusnya kita paku atau kita perban. Dalam jangka waktu sekitar 1 tahun dia akan sudah menempel. Ini ada sedikit yang ingin saya jelaskan tentang materi ini. CNC yang dulu kita kerjakan 3 bulan yang lalu dan ini pengawatan yang kedua. Pertama tentang percabangan. Usahakan untuk konsep awal cabang jangan terlalu rapat, dan nanti untuk kerapatannya kita letakkan pada anak cabang, baru ke ranting, anak ranting, dan seterusnya. Karena kalau kita terlalu rapat, akhirnya kanopi atau tajuk-tajuknya akan saling bersentuhan atau tidak terlihat spasinya. Setelah kita menentukan cabang, kita akan bentuk anak cabang yang ini. Anak cabang, ini anak cabang, dan nanti seterusnya kita bentuk ranting, ini ranting, dan sampai ke anak ranting terakhir, nanti cucuk ranting sudah terlihat rapat. Dan usahakan setiap spasi, ini spasi dan ini dimensi ruang, ini namanya dimensi ruang. Jadi setiap spasi kita beri dimensi ruang di sini. Kenapa? Di saat sebuah bonsai kurang adanya dimensi ruang, bonsai tersebut akan terlihat rimbun.
bukan rindang. Jadi bonsai itu harus rindang, bukan rimbun. Dalam artian kalau rimbun itu percabangannya tidak kelihatan. Kalau rindang, walaupun ada daun, percabangannya di dalam tetap akan kelihatan. Ini namanya dimensi ruang yang utama atau yang sangat lebar, dan di sini akan membentuk sebuah kedalaman. Ruang ini akan membentuk sebuah kedalaman. Ini juga dimensi ruang, cuman untuk melengkapi dimensi-dimensi yang lain. Ini juga, jadi jangan terlalu rapat. Kalau terlalu rapat, di saat bonsai ini kita pruning atau tanpa daun, akan terlihat kurang gerakannya, terkesan kayak mati atau seperti pohon plastik. Misalkan kita menemui permasalahan tentang gerak pada batang yang sudah besar dan sudah tidak kuat diteguk dengan kawat, sebenarnya nggak usah bingung. Seperti biasanya yang dilakukan teman-teman kita semua, kita sini kita gergaji membentuk huruf V 2 atau 3, setelah itu kita tarik dan seterusnya kita kasih salep kambium, lalu kita bungkus. Dalam waktu sekitar 3 atau 4 bulan si anci sudah melekat. Ini kita lepas kawatnya udah nggak apa-apa. Jadi misalkan ada pergerakan batang yang terlalu kaku, kita dapat siasati dengan cara begini. Mungkin teman-teman semua sudah tahu, cuman kalau untuk praktek di si anci saya lihat kurang. Pohon ini mudah untuk dibikin seperti itu. Masih konsep awal ya, jadi konsep awal itu bukan hasil akhir dari sebuah konsep. Jadi konsep ini nanti masih bisa berubah seiring pertumbuhan cabang di tempat-tempat yang lain. Misalkan ini di sini nanti ada tumbuh cabang, kita dapat menambahkannya. Misalkan kita ingin, kalau kita sudah senang seperti ini ya nggak apa-apa. Jadi ini masih konsep awal sobat bonsai besar, terutama untuk para adik-adik kita yang masih belajar, harus lebih serius dalam mempelajari tentang dimensi dan garis serta peletakan cabang. Jadi tidak harus ya setiap bonsai itu ada tangan 1, 2, 3, itu tidak harus ya. Itu memang salah satu pakem atau teori. Dan kita jangan terhubung oleh pakem-pakem. Kalau kita terhubung oleh pakem-pakem itu, akhirnya semua bonsai yang kita kerjakan itu bentuknya sama. Ya, ini sama, jadi kan. Kalau kita misalkan punya bonsai 10 sama kan kurang enak juga kan. Jadi sebisa mungkin pakem tetap dipakai, tapi jangan terlalu saklek atau jangan terlalu dipakai terus-menerus. Kita harus lihat posisi materinya. Kalau misalkan materi seperti ini kita bikin tangan 1, 2, 3, kalau menurut saya ya lucu jadinya. Karena sih irama garis, sebenarnya irama garis itu pergerakan suatu garis yang kita bentuk mengulang. Salah satu contohnya ini irama ini sama dengan irama ini sama dengan irama ini, dan terus kita mengulang. Begitu sebaliknya, harus ada keseimbangan di sisi sebaliknya.
pergerakan garis ini ya, ini juga diimbangi dengan pergerakan sini. Inilah yang namanya irama garis. Seiring kita paham dengan irama garis, karya-karya kita akan terlihat luwes, tidak monoton. Jadi tetap ada keseimbangan antara kiri dan kanan. Nah, itulah ya, akhirnya jika suatu materi kita proning, pergerakannya tetap terlihat enak atau luas. Itu tadi sobat bonsai freestyle, ulasan saya tentang garis, irama garis, dimensi ruang, dan semoga menjadikan sebuah manfaat. Dan mohon maaf, saya tidak pernah bermaksud ingin mengajari siapapun, karena saya masih belajar. Saya tetap ingin belajar kepada siapapun, termasuk Anda. Tetap berkarya, ambil semua ilmu, sisihkan mana yang tidak cocok, pakai yang cocok. Karena satu lagi ujian seorang seniman, yaitu mempertanggungjawabkan karyanya. Salam bonsai freestyle.